Ya tadi ini udah kita cetak ya, udah kita cetak. Ada beberapa kaki yang tidak ada. Kita harus memastikan kira-kira ini manfaat atau fungsi atau tidak kakinya. Kita wajib buka Borneo skematik. Kita lihat. Jadi jangan sampai enggak tepat, salah. Ternyata misalnya, oh kaki ini tidak perlu dicetak, kita terlanjur bersusah payah untuk nyetak, akhirnya kepanasan IC ini bolak-balik dicetak ulang gitu. Padahal dia kakinya tidak fungsi, yang tidak ada tadi. Artinya apa? Boleh kita abaikan kan sebenarnya. Nah, karena kita tidak paham bagaimana cara mengetahui kaki ini fungsi atau tidak fungsi, akhirnya kita hantam-hantam saja. Jadi tidak ada prosedur kerja kita. Nah, di mana kita mencari membandingkan kaki ini dengan standarnya di sini, kita bisa buka bitmap. Cara paling cepat buka bitmap tipe handphone yang sedang kita kerjakan. Buka bagian CPU. Kira-kira kaki yang hilang itu warnanya apa? Warnanya apa? Kita cara pertama ya. Cara pertama. Tadi Oppo A berapa ini? A3s yang CPH berapa ini yang bolong ini? CPH 1853. 1853. A3s 1853. Kita buka bitmap. Kita buka CPU-nya. Nah, ini cara mengetahui kaki IC yang kita cetak itu misalnya tidak komplit. Harus kita kompliti, kita cetak ulang atau kita abaikan saja gitu. Ini caranya seperti ini. Nah, di sini kita bisa bandingkan. Pakai min bisa nih. Oh, pakai min bisa. Pakai min plus bisa. Oke, nih kita lihat. Kawan-kawan mungkin lihatnya agak silau ya, tapi konsepnya harus paham dulu. Kita posisikan tentu ya IC ini kan kaki di PCB, sedangkan ini yang kita pegang IC, berarti kan harus kita balik nih. Ini dia, betul ya. Nah, jadi jangan sampai salah baca. Ini pojokan yang datarnya di sini nih, kalau saya lihat yang 2 NC ini, NC kan abu-abu ya, NC abu-abu nih, patokannya di sini. Jadi begitu dipasang nanti IC-nya itu bentuknya begini masangnya. Untuk kita pastikan lagi, ini kita buka aja, kita lihat pemasangan di PCB. Lihatnya di mana? Lihatnya di layout kalau ada skemanya, atau dilihat di hardware solution. Cari aja di komponen name untuk memastikan. Nah, di sini kan kelihatan nih. Oh, IC-nya dipasang terbalik. Nah, bener ya, saya megangnya ya. Terbalik. Judulnya di bawah ini. Nah, jadi patokan artinya apa? Atau di sini ada titik nih. Di sini ada titiknya. Nah, ini titiknya di sini. Ya, lihat. Ada ya, tulisannya terbalik. Jadi set begini, yang kita lihat di bitmap itu kondisi IC terpasang. Jadi di PCB. Jadi ini kaki jalur, kaki di PCB. Nah, ini kita lihat, kita balik set di sini. Berarti ini ada yang hilang satu. Saya lihat dulu di kaki nomor berapa di mikroskop ya. Satu, dua, tiga, 4 di antara 4. 1, 2 di antara 2 dan 3 mendatar. Ini berarti ini dia tadi. Ini pojoknya kanan. Nah, di sini. Jadi saya ngitungnya dari sini. Dari atas itu dia di kaki
kaki 1 2 antara 3 dan 4. 1 2 3 dan 4 ada kaki di antara 1 2 dan 3. 2 dan 3 di sini. 1 2 3 dan 4. 3 dan 4 nih, 3 dan 4 nih. Nah, ini dia. Kaki yang ini. Yang hilang, yang belum terpasang. Jadi yang hilang itu, yang belum terpasang di sini, waktu kita cetak nggak kena. Tuh 2 3 4 di sini diantaranya ini. 1 2 dan 3 diantaranya ini. Ini dia kaki yang hilang. Kira-kira perlu dibela-belain nggak nih? Diperbaiki nggak? Masih nggak ada pelajaran kemarin? Warna abu-abu ini Perlu ya? perlu nggak? Perlu, Pak. Tidak perlu. Karena yang abu-abu ini ground. Oh, Ya kan? Yang abu-abu ground, yang biru not connect, nggak nyambung kemana-mana. Jadi biru dan abu-abu boleh kita abaikan. Sedangkan yang wajib harus ada kakinya yang warna kuning. Gitu. Jadi ini nanti ya abaikan aja. Gitu. Cari lagi kaki yang lain. Cari kaki yang lain lagi. Jadi kita patokannya berdasarkan Borneo skematik, bitmapnya ini. Jadi cepet kita. Atau ini cara satu ya, cara satu. Kita cara untuk mengetahui kaki IC itu fungsi atau tidak, sehingga waktu kita cetak seandainya tidak terpasang atau kakinya hilang, itu perlu kita hadirkan, kita bela-belain untuk dia ada cetak lagi, atau kita abaikan saja. Ini yang pengen saya sampaikan gitu. Jadi, dan ini berlaku untuk semua IC. Ketika wah ini tidak 100%, udah 99% ini gitu, cuma satu kaki. Masa kita harus cetak ulang lagi gara-gara satu kaki? Padahal bisa jadi kaki tersebut tidak fungsi. Nah, ini harus diperhatikan. Oke. Yang lain-lainnya kira-kira abang mau cari nanti ya? Nantilah ya. Abang harus pastikan ini cetakan saya sebelum abang nyetak sendiri, atau nanti nyetak sendiri ada yang tidak jadi. Kita cari kan gitu ya. Oke. Itu cara yang pertama kan. Cara yang kedua untuk mengetahuinya, kita buka masih hardware solution, kita buka di ini apa, dioda value in IC sebenarnya. Nah, IC on board, IC on board. Jadi begitu IC terpasang, ya, itu dia menunjukkan nilai dioda mode di sini. IC on board. Kita buka. Nah, dia kasih nilai di sini. Jadi hampir sama dengan bitmap sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kaki-kaki yang wajib di CPU ini tidaklah seluruhnya. Ya, tidaklah seluruhnya. Ada yang warna kuning, ada yang warna abu-abu, ada warna putih. Sama yang putih sama dengan yang biru. Sama dengan yang biru tadi itu. Sama enggak? Belum tentu, kita cek dulu. Kita cek dulu ya. Kita cek dulu. 1, 2, 3, antara 3 dan 4, 2 dan 3. Ya ini. 2 dan 3 ini. Nah, ini tadi yang kaki yang kita abaikan. Kemudian kita bandingkan dengan di sini. Mana dia? Oke. Kita bandingkan dengan dioda mode. Ada yang biru-biru. Apa isinya biru itu? Benar nggak aja? 1, 2, 3 di sini aja ya. Yang mudah. 1, 2, 3. Apa tulisannya di sini? OL. Walaupun di sini digambarkan kuning sama dia. Jadi kalau di sini kita tidak berdasarkan warna sebenarnya, tetapi berdasarkan fungsinya, berdasarkan nilai yang ada di sini. OL boleh diabaikan? Tidak boleh. Boleh banget. OL boleh kita abaikan. Kenapa? Putus jalur kan? Memang dia putus jalur. Itu tadi yang warna biru kan? Jadi OL boleh diabaikan. Yang tidak boleh diabaikan yang ada nilainya ini. Ada nilai contoh seperti ini di sini di atas nih 0,778 misalnya. Ini tidak boleh diabaikan walaupun warna putih dia.
gitu. Oke. Nah, jadi dari sini kita bisa memutuskan, oh ini lanjut atau tidak, gitu. Ini cara kedua. Cara ketiga yang cara untuk menentukan apakah kaki yang hilang di IC ataupun di PCB bahkan ini kalau di PCB kan harus kita jumper atau tidak gitu. Kalau dia jelas-jelas OL, ngapain kita jumper? Yang kita jumper adalah yang ada nilainya 0,776 GPIO 32 nih. Nah, kita harus cek di skema nanti GPIO 32 atau kaki ini dia terhubung kemana, bisa kita cari nanti di skema. Sehingga nanti tidak tanya di grup, malah dibully. Ini bisa lanjut apa tidak? Tujuannya ada dua, pamer atau memang tidak tahu gitu loh. Biasa ya namanya grup kita udah maklum seperti itu. Tapi intinya kita harus punya cara tahu ilmunya bagaimana untuk menentukan kaki baik di IC ataupun di PCB itu begitu dia putus, dia hilang, ini bisa dilanjutkan atau kita abaikan. Dilanjutkan tuh di skip aja wes, abaikan gitu kan. Atau kita lanjut, kita harus jumper ataupun cetak ulang IC-nya. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, di Borneo kita bisa buka yang namanya SOC. SOC bisa, tapi SOC agak lambat. Yang paling enak IC datasheet. IC datasheet. Kita buka cari CPU atau SOC Qualcomm. Kemudian kita cari ini SDM 450. Kita buka nih. Kebetulan ada. Karena ini handphone cukup jadul. Nah, kebukalah datasheet nih. Kita tinggal cari sama dengan yang tadi sebenarnya. Ya. Datasheet ini berisikan data-data tentang IC ini. Fungsinya apa, bloknya apa saja. Ya, ini komplit betul ini. Cuman ya di awal abaikan dulu lah. Nantilah ini ya. Nanti kalau Bang Yason udah mau ngajar ya, baru saya ajarkan ini. Nggak lama lagi kok, sebulan. Oh, saya target ya. Jangan setahun. Jangan setahun. Nah, ini kita cari data tentang IC-nya. Kira-kira kaki yang bolong. Tapi isinya ya sama juga dengan yang tadi sebenarnya. Dioda value on IC. Nanti di sini ada. Nah, ini. Ini petanya nih. Jadi tanya siapa kalau kita bingung? Tanya peta. A1 di sini. Ini kita telentangkan begini dia. Ini udah enak nih ngepaskan. Tadi yang hilang ya kalau kita sesuaikan nih, lihat ya menceling di sini sendiri kan. Yang mana dia tadi? Kalau kita hitung tadi 3 dan 4, 2 dan 3, 1 2 dan 3. Jadi yang hilang tuh ini. Ini ya. Ground ini. 2 dan ini kan titiknya. Kita putar. Nah, ini biar enak melihatnya. Kita bandingkan dengan di sini. 3 dan 4. 3 dan 4. Benar enggak ini susunannya? Ini ground, ini ground. Ini 2, yang ketiga ini. Yang keempat ini. Atau itu miring deh. Agak susah nih kan. Miring. Ini yang miring ini nih. Miring kaki keempat dari pojok situ. 1, 2, 3, 4. Ini dia yang hilang. Ya. Yang lain lagi ini. Jadi kalau ini yang hilang ground ya abaikan saja. Abaikan. 1. Kemudian kita cari. Jadi enak mana nih nyari kaki hilang? Pakai yang mana nih Bang? Yang paling enak? Nyarinya ini Bang. Pakai ini ya? Iya. Paling enak ya. Jadi telentangkan IC-nya, sesuaikan titiknya kan gitu ya. Karena titik itu A1. Jadi kita telentangkan IC, titik itu A1. Berikutnya mana lagi dia?
pojok kanan bawah aja. Pojok kanan bawah. Nah, ini. Pojok kanan bawah. Ada nilainya. 1, ini dia. Kemudian kedua ya. Ini. 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 Yang mana? Yang mana? Yang ini kayaknya. Ini. Iya. Ini kan? 1 2 1 2. Pojoknya. Ah, sininya ya. Ini dia ya. Ini ada fungsinya. GPIO 59. Boleh diabaikan? Nggak boleh. Pasti ada fungsi yang bermasalah. Walaupun mungkin handphone bisa hidup karena ini jalur data I/O, input output. GPIO ini singkatan dari General Purpose Input Output. Ini GPIO fungsinya. Apa sih General Purpose Input Output itu? Tanya siapa? Tanya sini aja ya. Apa sih kaki GPIO itu atau GPIO? Komputer kita masalah. Ya kan? Ditidurkan satu malam, udah takut ya. Tapi lambat banget, luar biasa lambatnya. Nah, kita tanya ChatGPT, apa sih fungsi dari fungsi kaki GPIO dalam rangkaian elektronik Android di ponsel. General Purpose Input Output dalam rangkaian elektronik Android di ponsel biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat keras eksternal dari luar untuk melakukan kontrol input output digital. Apakah Anda sedang merancang sebuah rangkaian atau terkait pada bagaimana GPIO digunakan dalam proyek tertentu? Tak. Cukup sedikit aja kan. Jadi intinya jalur itu jalur data. Jalur hubungan antara si CPU itu dengan perangkat lain. Jadi dia ngontrol perangkat lain atau untuk mindahkan data ya keluar masuk. Intinya jalur. Itu GPIO. Nggak paham, nggak apa-apa. Nggak ada fungsinya banget untuk kita teknisi. Intinya kaki jalur nggak boleh hilang. Udah kita cukup sampai di situ saja. Artinya nanti kaki GPIO 59 ini harus kita cetak. Gitu. Cari lagi yang lain. Cari lagi yang lain. Rel. Itu ada Mbak. Ya kan? Jauh nih, lama nyarinya nih. Yang dicelok. Ya kan? Jauh nih. Kita dari kiri. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Kaki 14 dari kiri. 1 2 3 4 5 ke atasnya miring. Kaki 14 ya? Tuh 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 ground. Enak karena udah tahu caranya. Jadi jauh lebih enak menggunakan data sheet. Permasalahannya tidak semua data sheet itu ada, tetapi yang lebih komplit itu di bitmap tadi. Jadi mau tidak mau kalau kita tidak ada tipenya di sini, SOC-nya apa atau IC-nya apa, ya tidak bisa kita lanjutkan kalau tidak ada di sini. Padahal kan tipe CPU banyak banget. Ini cuma berapa biji nih, gitu. IC power, misalnya ada kakinya yang hilang. Tipe berapa dia? PM894 misalnya. Bisa sama caranya 8932 misalnya. Kita bongkar, ternyata ini tidak bisa nempel timah lagi kakinya. Tapi
manfaat sih atau enggak sih gitu. Jadi untuk mengetahuinya buka data sheet. Nah ya, tinggal lihat yang bolong yang mana. Misalnya oh bolong nomor 66, iya abaikan saja bos, nggak usah bersusah-susah. Jadi jadilah teknisi yang smart. Kita ini kan teknisi smartphone, mau masuk teknisinya nggak smart. Nggak smart. Kan supaya bisa smart ya belajar pada yang bisa gitu. Belajarnya ke YouTube toh nggak bisa, susah. Karena tidak semua orang share. Ini kebetulan nanti materi ini saya share di YouTube. Bagi yang beruntung saja nemu cara mencari tahu kaki IC, fungsi kaki IC. Judulnya itu. Tapi agak hiperbolik nanti. Ngeri atau gara-gara kaki ini putus handphone masih total. Gitu. Bagaimana cara cari tahunya? Nah, judulnya agak dibikin ekstrim. Oke. Jadi itu tadi 3 cara menentukan bahwa kaki IC baik di IC itu sendiri ataupun di PCB yang hilang patut kita perbaiki atau tidak. Makasih. Tidak ada panjang-panjang ini videonya nih.